Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pembahasan yang cukup menarik, yaitu bersemangat karena hutang atau hutang biar semangat. Nah, ini kan banyak ya yang berpikir seperti itu ya. Kalau katanya kalau hutang itu adalah penyemangat kerja. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau misalkan suatu saat hutang itu lagi macet itu, bener nggak misalkan lagi macet terus teman-teman pada berpikir gini ya, begitu kolektor nagih, bapak ibu besok udah jatuh tempo ya, sedangkan kita nggak ada duitnya nih. Nggak tahu lah kondisinya, mungkin biasanya kerja terus pendapatannya berkurang, lemburannya berkurang, atau mungkin lagi ada kebutuhan mendesak gitu loh, akhirnya harus mundur bayar cicilannya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Terus kita semakin bersemangat untuk bisa membayar gitu, atau malah jadi loyo puyeng. Saya sendiri juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya mulai kerja itu 2008 pertama kali kerja, sampai saya di 2019 akhirnya saya memutuskan untuk nggak pakai kredit lagi, nggak pakai cicilan lagi, kayak gitu. Jadi semua yang saya mau beli, semua yang saya mau hasilkan, saya udah bertekad, saya udah berazam, saya udah diskusi dengan istri juga. Nggak perlulah kita harus nyicil lagi, kita mau beli apa-apa nggak harus nyicil, nggak harus pakai angsuran lagi. Kita beli, kemudian kita nabung dulu, begitu ada duitnya baru kita beli, kayak gitu. Termasuk usaha, modal usaha juga kita jangan yang harus minjem ke bank atau ke pihak pembiayaan lah, kayak gitu ya. Alhamdulillah 1 tahun berjalan setelah saya tutup usaha lama saya, dan sekarang saya bergerak di usaha kuliner, berkembang sampai sekarang tuh udah ada 3 cabang, dan insya Allah kalau bulan depan lancar mau buka 1 cabang lagi, kayak gitu, selama 1 tahun tuh. Jadi 1 tahun ini kalau besok jadi buka cabang, buka bulan besok, berarti saya udah 4 cabang dalam 1 tahun, kayak gitu. Maksudnya teman-teman mungkin bisa kira-kira aja ya, tapi saya usahanya sih nggak terlalu besar skalanya, masih gerobakan, tapi untuk kehidupan saya sehari-hari alhamdulillah udah lebih dari cukup, udah mulai nih ya, udah mulai sedikit-sedikit bisa nabung. Itu karena apa? Karena modal yang saya pakai itu adalah modal yang saya pakai adalah modal yang nggak pakai angsuran. Jadi semua penghasilan saya bisa full saya pakai lagi untuk pengembangan dan untuk promosi usaha saya itu ke depannya. Nah, balik lagi ke tema tadi ya. Misalkan teman-teman masih berpendapat kayak tadi ya, kalau nggak utang nggak semangat. Ini loh teorinya. Pernah nggak kita ngerasain yang namanya pingin punya sesuatu tapi kita belum mampu sebenarnya? Sering pasti. Semua teman-teman yang ngerasain yang namanya nggak hutang nggak semangat itu, kita pingin beli sesuatu tapi sebenarnya kita belum mampu. Kondisinya kayak gitu kan. Jadi karena kita belum mampu, jadi kita beli dengan cara membayar DP-nya aja. Yang penting DP gue bisa bayar deh. Nah, setelah DP-nya bisa bayar, langsung kan tiap bulan nih, 6 bulan atau 1 tahun pasti tetap harus membayar. Iya sayang, mama lagi keluar dulu, lagi ke pasar. Nanti ya. Ada anak lagi nanya mamahnya. Sampai mana tadi ya? Sampai kita bayar DP doang terus bayar cicilan ya. Pernah pikir gini nggak? Misalkan kita mau beli 1 unit handphone, harganya tuh 5 juta rupiah. Kalau kita beli cash, kalau kita beli second mungkin harganya barang itu di tahun yang sama mungkin harga 4 juta. Kalau sudah 1 tahun rilis mungkin harganya cuma 3 juta atau 2,5 juta. Betulan kayak gitu. Itu secara teori pengaturan keuangan ya. Tapi kalau kita beli dengan cara nyicil, mungkin handphone itu bisa jadi harga 7-8 juta. Betul kan? Dan itu dicicil misalkan dalam waktu 1 tahun. Berarti anggap kalau misalkan sebulan nih kita harus nambah bunganya tuh, anggap 200.000 aja. 200.000 kali setahun kan berarti 2,4 juta. Berarti harga handphone itu dari tadi 5 juta bisa jadi 7,4 juta gitu ya. Teman-teman pernah berpikir nggak? Selalu kan yang menjadi alasan, saya kalau beli cash nggak mampu gitu. Wajar dong kalau misalkan saya harus bayar jasa peminjaman uang, bilangnya jasa ya, bukannya bunga ya. Jadi bunga itu dibilangnya jasa. Pernah nggak berpikir, udahlah kita nggak mampu, terus tiap bulan kita dapat penghasilan, kita harus bayar cicilan kita, bayar angsuran kita plus sama bunganya itu. Jadi seharusnya kita bayar 5 juta dibagi 12 bulan
plus bunganya 200.000. Jadi sama aja gini loh, misalkan kita gajinya tuh adalah 2 juta rupiah per bulan, kita ambil 200.000, itu sama aja kita buang gitu loh. Sama aja kita udah penghasilan, udah kita ada gaji 2 juta, terus kita nggak mampu, kita pengen beli handphone harganya 5 juta tadi, kita bayar cicilan, kita bayar angsuran pokoknya plus bunganya. Sama aja kayak kita gaji 2 juta terus kita ambil 200.000, kita sobek-sobek atau kita gunting-gunting, kita buang ke sampah gitu. Sama aja kan, kayak gitu. Jadi udah mah kita nggak mampu, masih dimampu-mampuin gitu loh, malah kita kasih ke orang duitnya. Gimana caranya kita bisa jadi kaya ke depannya sebenarnya? Bantal serap. Oh ya, sebentar ya. Jadi teman-teman pernah berpikir sampai situ nggak? Udah mah gaji kita kecil, ditambah kita harus ambil duit kita buang atau kita kasih ke orang gitu loh. Alangkah baiknya kalau duit 200.000 itu kalau dipakai untuk sedekah, dikasih buat orang tua, itu termasuk sedekah gitu loh, kita cari barokahnya. Makanya kalau dengan sistem kayak gitu kita nggak bisa kaya-kaya kalau kayak gitu caranya. Kalau 200.000 itu diinvestasiin, contoh dijadiin emas aja, setahun 2,4 juta, itu 2 gram. Mungkin 5 tahun lagi harga emas itu bisa dari 1 juta bisa jadi 1,2 juta mungkin harganya, atau 1,3 juta dalam waktu 5 tahun harga emas itu tuh. Jadi duit kita malah bertumbuh loh kayak gitu, bukannya malah turun. Oke, sampai sini udah paham teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya nggak hutang nggak semangat itu menurut saya buat ini aja sih, buat pembelaan aja, karena kita males nabung. Nah, teman-teman harus rajin nabung supaya bisa punya penghasilan. Sekecil apapun penghasilan, kalau dikelola dengan baik pasti ada sisanya. Ya tadi sisanya 200.000 dikasih ke orang, itu kalau kita nggak ngasih ke orang bisa kita pakai untuk tabungan kita. Padahal misalkan gini lagi, lebih ekstrim lagi ya, kalau mau lebih murah lagi, handphone itu bisa nggak kita beli second dengan model yang sama tapi keluaran setahun yang kadang. Jadi sebelum kita beli handphone itu, kita beli handphone yang biasa dulu selama 1 tahun nih. Misalkan budget kita cuma 1 juta, kita beli handphone second dulu 1 juta yang biasa aja, yang penting kita bisa pakai dulu sehari-hari, nggak usah buat gaya-gayaan dulu dah. Terus begitu 1 tahun kita nabung, dapatnya berapa? Misalkan 1 bulan tuh dapat untuk nabung budgetnya 400 sampai 500.000 misalkan dari hasil gaji kita ya. 500.000 itu kita tabung selama 1 tahun, 6 juta kan. Itu beli model yang sama dengan keluaran terbaru bisa. Atau misalkan kita nabung cuma 6 bulan, berarti 3 juta kan. 500.000 dikali 6 bulan berarti 3 juta. 3 juta itu kita bisa beli handphone yang sama dengan rilis yang di saat itu, tapi 6 bulan kemudian itu, dengan cara beli second. Kita beli second yang pre-love banyak. Teman-teman kalau nggak percaya bisa lihat di OLX atau di Facebook Marketplace, banyak barang-barang yang bagus. Untuk tahu barang-barang itu spesifikasinya, kekurangan, kelebihannya, teman-teman bisa kok browsing, bisa juga cari taunya di YouTube juga banyak channel-channel yang ngajarin tentang kelemahan produk ini banyak kok. Jadi nggak ada alasan lagi yang namanya utang nggak semangat terus harus beli baru. Kalau kita mampu nggak masalah. Kalau kita udah bisa menghasilkan duit tanpa kita harus kerja, kita mau senang-senang nggak masalah gitu loh. Jadi selama kita masih muda, kita tingkatkan terus pendapatan kita, tapi jangan lupa diutamakan yang disimpan dulu. Nah, uang yang disimpan ini kita pakai untuk jadikan aset gitu loh. Oke teman-teman, sampai situ aja. Barangkali ada pertanyaan dari konten saya ini atau ada yang kurang sreg, silahkan teman-teman bisa komen. Kalau memang ada yang kurang silahkan di komen, yang kasar pun nggak masalah, tapi walaupun kasar harus mendidik ya, supaya bisa pembelajaran buat teman-teman subscriber lainnya. Sampai sini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.